Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Nurjana dengan NIM 2017 1030 1019. Saya dari program studi Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Jember. Dalam video kali ini, saya akan membagikan informasi sekaligus ilmu pengetahuan kepada teman-teman semua mengenai pemanfaatan buah pisang sebagai olahan sari pisang untuk memperpanjang daya simpan buah pisang. Indonesia merupakan suatu negara yang memiliki lahan pertanian yang cukup luas dengan bahan hasil pertanian yang melimpah. Salah satunya yaitu buah pisang. Pisang merupakan bahan hasil pertanian yang terdapat di Indonesia dan penyebarannya sangat luas karena mampu tumbuh di seluruh wilayah Indonesia seperti Jawa Timur di bagian Banyuwangi, Jawa Barat, Lampung, dan Sumatera. Buah pisang merupakan buah yang memiliki kandungan karbohidrat, vitamin, dan mineral yang baik bagi tubuh manusia. Masyarakat Indonesia memanfaatkan atau mengkonsumsi buah pisang dalam keadaan matang. Pemanfaatan buah pisang di Indonesia diolah menjadi produk olahan makanan tradisional seperti kolak, pisang goreng, dan kue-kue tradisional khas daerah. Akan tetapi, tidak hanya diolah menjadi produk makanan tradisional saja, buah pisang diolah menjadi makanan atau produk olahan yang berbau teknologi seperti produk tepung pisang, sali pisang, dodol pisang, dan lain sebagainya. Pengolahan yang berbau teknologi tersebut guna untuk memperpanjang daya simpan buah pisang itu sendiri dan menambah nilai jual pada buah pisang saat dipasarkan di Indonesia. Berkaitan dengan memperpanjang umur simpan suatu bahan hasil pertanian, yaitu alternatif yang dilakukan adalah pengolahan sali pisang. Sali pisang merupakan produk olahan makanan semi basah di mana proses pengolahannya dengan cara dikeringkan sampai mencapai kadar air yang sangat rendah. Pengeringan merupakan pengawetan bahan makanan dengan biaya yang sangat rendah. Tujuan dari pengeringan yaitu menghilangkan kadar air, menghindari kontaminasi yang terjadi oleh mikroorganisme pada buah pisang untuk memperpanjang daya simpan pada buah pisang tersebut. Buah pisang termasuk buah yang memiliki sifat mudah rusak atau perishable food dan termasuk golongan buah klimaterik. Maka dari itu, buah pisang perlu dilakukan suatu proses pengolahan yang lebih lanjut untuk menjadi produk yang memiliki umur simpan yang tahan lama dan memiliki nilai jual yang lebih tinggi dari pisang segar pada umumnya. Tingkat kematangan buah pisang yang baik untuk diolah menjadi pisang sale atau sali pisang adalah buah pisang yang memiliki tingkat kematangan yang penuh atau dalam keadaan segar. Selain itu, tidak hanya dalam keadaan matang penuh, buah pisang harus jauh dari kerusakan secara fisik, mikrobiologis, dan fisiologis, atau kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh mikroorganisme atau gesekan-gesekan luar yang terjadi pada buah pisang itu sendiri. Karena apabila buah pisang rusak atau dalam keadaan rusak, pada proses pengolahan sali pisang nantinya tidak akan bisa menjadi produk olahan yang baik atau memiliki mutu yang tinggi. Mutu buah pisang dipengaruhi oleh rasa, warna, aroma, dan daya simpan. Apabila daya simpan yang baik pada saat pengolahan sali pisang, maka sali pisang bisa bertahan pada umur sampai 1 tahun. Buah pisang yang akan diolah menjadi sali pisang, setelah buah pisang dikupas, bagian putih atau daging putih pada buah pisang dikerok menggunakan stainless steel. Gunanya untuk pada proses pengeringan, hasil yang diperoleh pada sali pisang tidak mengalami kekerasan atau memiliki tekstur yang lunak. Buah pisang setelah diiris kemudian dikeringkan atau dijemur di bawah sinar matahari. Pada saat proses penjemuran atau pengeringan akan terjadi perubahan warna atau yang disebut proses enzimatis. Sali pisang merupakan olahan makanan yang mengandung karbohidrat yang cukup tinggi. Pengemasan dalam produk sali pisang harus dikemas dalam keadaan yang baik dan rapi, karena apabila tidak dikemas dengan keadaan yang baik dan rapi, produk sali pisang bisa menjadi
Apabila produk olahan sale pisang tidak dikemas dengan baik, akan menimbulkan kadar air atau meningkatkan kadar air pada produk sale pisang itu sendiri. Selanjutnya yaitu faktor utama yang mempengaruhi nilai jual atau mutu dari suatu produk bahan hasil pertanian, yaitu produk olahan sale pisang, adalah pada proses pengeringan. Mengapa pada proses pengeringan? Karena pada proses pengeringan hal yang utama adalah untuk menentukan kadar air itu rendah. Apabila produk sale pisang memiliki kadar air yang tinggi, itu akan mengakibatkan produk sale pisang menjadi lembek dan itu merusak mutu pada sale pisang tersebut. Maka dari itu menjadi faktor utama yang harus diperhatikan. Lama pengeringan kira-kira yaitu sekitar waktu 3-4 hari. Apabila cuaca mendukung, pengeringan yang cepat akan semakin lebih baik pada produk olahan sale pisang. Proses penyimpanan pada sale pisang saat sale pisang sudah menjadi sebuah produk yang siap untuk dimakan. Sebaiknya sale pisang disimpan dalam keadaan terpisah, yaitu di ruang penyimpanan khusus penyimpanan sale pisang. Jangan dijadikan satu bersama dengan proses pembuatan sale pisang itu sendiri. Selanjutnya saya akan membahas mengenai kelebihan dan kekurangan dari produk olahan sale pisang. Yang pertama yaitu kelebihan produk olahan sale pisang. Produk olahan sale pisang memiliki kelebihan yaitu bahan baku mudah diperoleh. Yang kedua, semua kalangan masyarakat pada umumnya menyukai pisang. Yang ketiga, harga relatif terjangkau dan proses pembuatannya mudah. Adapun kelemahan dari produk olahan sale pisang yaitu tidak banyak orang yang tahu mengenai produk sale pisang. Adanya tempat produksi atau rumah produksi olahan sale pisang menurut saya bisa membantu adanya nilai tambah atau pendapatan dari setiap warga atau daerah yang melakukan produksi olahan sale pisang tersebut. Gunanya yaitu untuk mengurangi resiko pengangguran. Adanya rumah produksi produk sale pisang menurut saya bisa membuka lapangan pekerjaan bagi orang-orang yang mengalami pengangguran. Maka dari itu, produk olahan sale pisang baik atau cocok digunakan oleh kalangan masyarakat jika ingin melakukan sebuah usaha kecil-kecilan atau industri. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.